Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Sahabat Suara Hati yang dimuliakan Allah, kali ini saya ingin berkisah tentang sesuatu yang mengasyikkan, sesuatu yang semua orang suka. Itu adalah perhiasan. Ya, tentu saja semua orang suka akan perhiasan, apapun bentuknya. Dia bisa memperbaiki penampilan, meningkatkan gengsi pemakainya, bahkan menambah kekayaan para pemiliknya. Tapi tahukah sahabat, perhiasan apa yang paling berharga di dunia ini? Ada yang tahu? Nah, perhiasan dunia paling berharga adalah wanita solehah. Wanita saat kecil dia membuka pintu surga untuk ayahnya. Bila dia mendapatkan pendidikan yang baik, saat dewasa dia menyempurnakan agama untuk suaminya. Saat menjadi ibu, dia menjadi penggerak semua doa. Oleh karena itu, dia dimuliakan Allah dengan menempatkan surga di telapak kakinya. Ketika seorang wanita sudah menjadi ibu, maka Allah akan menganugerahkan satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi ini kepadanya. Tahukah apa itu? Ya, itu adalah lisannya. Lisannya akan menjadi berat timbangannya. Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Ucapannya akan diijabah, doanya akan diangkat tanpa penghalang. Doa seorang ibu akan mampu menjadi penghancur kesulitan bagi keturunannya. Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya. Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh, karena keluhannya pun akan menjadi kenyataan, sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan. Ucapan buruknya akan menjadi musibah bagi dirinya dan keluarganya. Lisan seorang ibu layaknya seperti karomah para wali. Maka berhati-hatilah wahai para ibu ketika Anda menggunakan senjata terampuh ini. Gunakanlah untuk bermunajat, meminta kepada Allah agar suami, anak-anak, semua anggota keluarga dimudahkan dalam segala urusannya. Jangan mengeluhkan tentang dirinya, itu akan semakin memberatkan dan menyukarkan kehidupan anak-anakmu. Gunakan untuk bermunajat, meminta kemudahan dan kesolehan atas anak-anakmu. Jangan mengeluhkannya, karena itu akan menjadi benar adanya. Nah, dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Lalu orang ini bertanya kembali, "Kemudian kepada siapa lagi?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian orang ini bertanya lagi untuk ketiga kalinya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Rasulullah masih menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi untuk keempat kalinya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, sahabat, betapa seorang ibu istimewa, seorang wanita istimewa di dalam Islam. Bahkan ada sebuah pepatah bijak yang berbunyi, "Al-ummu madrasatul ula, idza adatta sya'ban thayyibal aghraq." Ibu adalah sekolah pertama dan utama. Jika dipersiapkan dengan baik, akan mampu melahirkan generasi-generasi yang baik pula. Luar biasa. Lihat bagaimana Islam memandang sosok seorang wanita. Bahkan Islam pun di dalam kehidupan yang lebih global lagi, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, Islam sungguh memuliakan wanita. Ada sebuah hadis juga
yang berbunyi An-nisa imadul bilad faman aqamaha faku an-nisa imadul bilad idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad khairul bilad khairuhun nisa wa afsadul bilad afsaduhun nisa. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka negara akan baik. Dan apabila wanita rusak, maka negara pun akan ikut rusak. Baiknya negara karena baiknya wanita, dan rusaknya negara karena rusaknya wanita. Bahkan Umar bin Khattab meriwayatkan sesuatu tentang suatu negeri akan hancur jika para pengkhianat jadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang fasik. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanita di suatu negara, maka insya Allah tegaklah negara itu. Dan jika buruk perangai wanita di suatu negara, hancurlah negara itu. Dalam sebuah konteks yang lain, jika wanitanya baik, wanita di dalam rumah tangga misalnya, wanita baik di dalam rumah tangga, tentu saja rumah tangganya akan menjadi baik. Tetapi jika wanitanya buruk, maka hancur rumah tangganya. Disadari atau tidak, orang-orang yang hebat di seluruh dunia tidak lepas dari peranan wanita yang ada di sampingnya. Hebatnya seorang presiden dalam mengatur negara tidak lepas dari peranan ibu negara, ya, yang hebat pula tentunya. Nah, kalau misalnya seorang kiai dalam menyampaikan risalah keislamannya pun sangat hebat. Dia tidak lepas dari seorang nyai yang setia mendampingi penuh keikhlasan. Dan bahkan seorang Nabi Muhammad SAW pun tidak lepas dari seorang Siti Khadijah yang rela berkorban dan setia menjaga kesetiaan dan menjaga hati mereka tetap lurus di jalan Allah. Sahabat, dunia ini laksana gula madu, di mana lebah dan lalat banyak yang terjerat dan tidak dapat terbang melepaskan diri darinya, karena mereka tidak berhati-hati dan serakah dalam menikmati manisnya gula madu itu. Sementara mereka yang berhati-hati tentu saja dapat terbang setelah hinggap di atasnya, mencari secercah harapan madu bagi kehidupan dan kesehatannya. Sahabat, dunia ini adalah perhiasan, hanya perhiasan, di mana manusia silau memperebutkan perhiasan itu untuk tampil glamor, mewah, bermewah-mewahan, menikmati dunia. Dunia sesak dengan gentayangannya wanita-wanita yang tidak baik, laksana belukar yang melilit mangsanya yang datang dan tidak berhati-hati. Sahabat, ingat, Islam sangat memuliakan wanita. Maka berbahagialah para wanita yang dimuliakan oleh Islam. Oleh karena itu Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya perhiasan, dan tidak ada satupun dari perhiasan dunia yang lebih utama dibandingkan dengan wanita solehah. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.